Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tira Alwaras dari Prodi Akuntansi Syariah 5B akan memenuhi tugas Pak Firdaus, yaitu mata kuliah Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah. Manajemen risiko pembiayaan syariah adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Risiko yang melekat pada bank syariah memiliki beberapa macam, yaitu pertama, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, dan settlement risk. Yang kedua yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Yang ketiga yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban menjatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat yaitu risiko operasional. Yang keempat yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai. Yang kelima yaitu risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Yang keenam yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang ketujuh, risiko strategik. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan yang mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang ke-8 yaitu risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan yang berlaku pada prinsip syariah. Yang ke-9 risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil. Yang ke-9 yaitu risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. 10 yaitu risiko investasi. Risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi, yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah merupakan sebagian besar aset dari bank syariah, sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dilakukan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap tindakan yang dilakukan merupakan ibadah. Sehingga tujuan dari perbankan syariah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga mencari kemakmuran di dunia. Dan berikut merupakan tahapan yang dilalui pada setiap pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah penerima fasilitas oleh bank syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, yaitu tahap bank syariah melakukan analisis atas permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas. Tahapan ini disebut tahap analisa pembiayaan. Yang kedua, setelah pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, maka dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian pembiayaan yang diikuti dengan pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan ini. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan. Yang ketiga yaitu setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan pembiayaan telah selesai dibuat, maka selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir, bank syariah melakukan monitoring. Tahap ini yang dilakukan oleh bank syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, yaitu dengan melakukan 5 CS, yaitu karakter,
Penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui itikat baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya dan untuk mengetahui moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting sebab walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi kalau tidak mempunyai itikat baik belum tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari. Yang kedua yaitu capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan diterima untuk. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.